ini tantangan yang harus saya hadapi, dan ini tantangan yang harus dihadapi juga oleh Pak Kamarudin yang waktu membela saya. Karena demikian sulitnya. Tapi belakangan keadaan lebih baik. Dan itu yang akan saya manfaatkan. Lalu, jadi ini semua oleh Yusuf Salman. Yang mungkin sekarang saya masih memberikan kesempatan dia untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena ini bisa juga kena pidana. Pidana mencemarkan nama baik. Sekarang kita kembalikan pada pendiriannya. Pendirian PT Bluebird sejak tahun 1971. Waktu itu masih hanya ada PT Bluebird Taksi. Sekarang yang terjadi adalah sebetulnya ada 4 keluarga. 2 keluarga sudah mundur. Ini juga jadi tanda tanya. Kenapa kok satu persatu mundur dan akhirnya tinggal 1 keluarga dan saya yang sebetulnya ikut dalam keluarga yang sekarang sedang berkuasa. Tapi ada apa? Kan tanda tanya juga. Jaya kok mundur gitu. Itu yang mengetahui secara lebih detail itu pemegang saham satu lagi yang pernah dianiaya. Ya. Lalu kita lihat gugatan penganiayaan belum selesai, sudah muncul masalah berikutnya, yaitu penculikan terhadap diri saya, semuanya dengan bukti-bukti pengakuan dari penculiknya. Jadi kalau kita menculik itu jangan dikira itu tanpa risiko. Kalau nanti akhirnya kecewa, mereka lapor. Tapi apa akibatnya? Ya kita tanya aja, siapa yang akhirnya ditabrak. Jadi itu yang terjadi. Sekarang akhirnya semua itu dilakukan menjelang adanya PT Bluebird baru. Tapi kita lihat lagi, apakah sah PT Bluebird baru itu? Walaupun sekarang belum saya gugat, belum saya laporkan, tapi karena masalahnya terlalu panjang, jadi biarkan satu demi satu. Tapi karena Yusuf Salman sudah memulai untuk memberitahukan tidak adanya hubungan, maka saya mengutarakan sekarang. Pertama, secara sah saya bisa membuktikan saya tetap terdaftar di akte otentik bahwa saya pemegang saham PT Bluebird Taksi dan bahwa saya juga mantan direktur PT Bluebird Taksi. Tapi sekarang kita bayangkan ya, apa yang terjadi dalam pembentuk PT Bluebird yang baru, yang akhirnya menjadi PT Bluebird tanpa kata taksi, dan akhirnya menjadi PT Bluebird Tbk. Jadi bisa dibayangkan, semua juga tahulah bahwa PT Bluebird Taksi itu suatu perusahaan yang cukup megah dan terus berkembang dengan baik. Pada suatu hari, pada tahun 2001, mereka mendirikan PT. Tapi kenapa pakai nama PT Bluebird? Kenapa pakai simbol dari Bluebird? Kenapa pakai semua itu dari Bluebird? Sehingga tidak ada yang bisa membedakan mana PT Bluebird Taksi dan mana PT Bluebird yang sekarang jadi PT Bluebird Tbk. Tapi sekarang saya uraikan lagi, bagaimana pendirian PT Bluebird yang baru itu. Jadi pada saat saya bekerja di PT Bluebird Taksi, setengahnya atau lebih dari setengahnya belum dibayar. Gaji saya, lalu semua THR, uang apa, itu tidak dibayar. Kalau tidak dibayar itu kan apa namanya, masih dalam bentuk hutang kan. Tapi kita bayangkan sebagian memang dibayar. Tapi ada pernyataan tertulis di perkara 313 berapa yang gaji saya sebenarnya. Tapi kita bayangkan dari gaji yang tidak dibayar itu, sepertiga dipakai untuk modal PT Bluebird yang baru. Sepertiganya saja. 2/3 entah kemana. Kenapa bisa mendirikan
Bluebird yang sekarang begitu megah hanya dengan sepertiga modal yang diambil dari gaji saya yang tidak dibayarkan. Ini semua ada apa ya? Pengadilan, ada putusan pengadilannya. Jadi nilainya pun bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita bayangkan, itu kan tanpa modal. Modal cuma sepertiga, itu pun modal karena saya tidak dibayar. Kemudian kenapa bisa jadi besar? Seluruh fasilitas, baik itu fasilitas order pelanggan, semua itu diambil begitu saja dengan dasar kerjasama. Apakah itu kerjasama? Sistem radio, sistem komputer, bengkel, gedung yang sudah begitu megah yang didirikan pada tahun 1991, jadi 10 tahun sebelumnya, kok dipakai seenaknya? Apakah boleh? Jadi ini namanya apa? Jadi semua sampai pada karyawan pun diambil, dipakai, dan juga pengemudi. Lalu kalau kita lihat kembali, apa yang mereka lakukan? Mereka membayar. Tapi uangnya mereka menentukan dengan jumlah uang yang sangat kecil. Apa boleh? Jadi kita bayangkan kembali ya. Modalnya sudah modal tipuan. Kemudian menggunakan sarana juga sarana tipuan. Jadi tanpa modal apa-apa sudah berkembang menjadi begitu besar. Dan akhirnya yang terjadi itu PT Bluebird yang asli namanya PT Bluebird Taksi menjadi kerdil. PT Bluebird menjadi besar. Tapi itu mudah saja kan. Dengan modal yang begitu kecil, ada order, kasih ke sini. Oh, ada pengeluaran, kasih ke PT Bluebird Taksi. Lalu sebagian saja diganti. Apakah itu namanya apa? Kalau saya sebut itu sebagai perusahaan dalam perusahaan atau sebagai parasit kan. Saya pikir tidak aneh jika saya pakai kata parasit itu. Karena bagaimanapun juga dia hidup dari PT mengambil keuntungan atau kelebihan dari PT Bluebird Taksi. Itu yang diambil. Lalu kita jadi sekarang dengan keterangan seperti ini kita kembalikan. Milik siapa sih PT Bluebird Tbk itu? Kalau semuanya dari modal PT Bluebird Taksi, kan mestinya milik atau milik saya sebagai gaji yang tidak dibayarkan atau milik PT Bluebird Taksi. Sedangkan mereka sekedar parasit yang akhirnya berhasil mengatasi. Semua fasilitas mereka dompleng saja dari PT Bluebird Taksi. Perlu radio, dompleng dari PT Bluebird Taksi. Perlu komputer, dompleng. Bengkel semua dompleng. Gedung semua dompleng. Dan semua bisa dibuktikan. Jadi sekarang kita lihat bahwa kasus semacam ini bukan hanya terjadi di saya. Tapi sebetulnya di tempat lain juga terjadi. Nanti pada suatu hari saya akan perlihatkan seni menipu akte. Seni di mana usaha bisa dialihkan ke kita. Seperti pada CV Lestiani yang bisa dialihkan ke PT CV Lestiani. Jadi semuanya ada permainan. Tapi sebetulnya kalau kita jeli, permainan bisa dibuktikan. Karena apa? Semua akte yang dibuat, semua itu terdaftar. Jika tidak terdaftar, maka akte itu tidak sah. Sekarang dari tadi disebutkan Pak Kamarudin, akte-aktenya tidak terdaftar. Jadi bagaimana tidak sah? Tapi bagaimana mereka memainkan liku-likunya, itu juga suatu penjelasan yang cukup panjang sehingga tidak kita kemukakan sekarang. Cuma kalau saya lihat kembali, masalah Bluebird ini sudah menjadi masalah yang cukup meluas. Bahkan terakhir ada di berita hukum, kita lihat tanggal 27 Agustus, itu ada komentar dari Wakil Ketua MPR, Pak Hidayat Nur Wahid. Jadi itu khusus komentar dari PT Bluebird Taksi.
Jadi di situ dikatakan banyaknya upaya untuk mendapatkan keadilan di Indonesia memang kerap kali masih dirasakan sulit. Jadi keadilan itu memang sulit masih. Namun mendapatkan keadilan pun bukan suatu hal yang mustahil. Dan ini yang saya kejar. Mendapatkan keadilan bukan hal yang mustahil. Siapa tahu dengan bantuan Pak Kamarudin, dengan bantuan kawan-kawan media, maka hak saya bisa saya dapatkan kembali. Itu harapannya. Lalu ada lagi komentar dari ahli Profesor Musakir. Jadi pakar hukum itu mengatakan menanggapi berbagai persoalan hukum yang diduga kerap kali hanya berjalan di tempat, bahkan berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum. Ini tantangan yang harus saya hadapi, dan ini tantangan yang harus dihadapi juga oleh Pak Kamarudin yang waktu membela saya. Karena demikian sulitnya. Tapi belakangan keadaan lebih baik. Dan itu yang akan saya manfaatkan. Pak Kamarudin berarti intinya di tahun 2001 Ya. ada dugaan upaya penghapusan data atas nama Ibu Mintarsi. Iya. Dengan bantuan maksudnya ya aparat ya. Ya notaris lah. Jadi notaris ini dihadap oleh 2 orang, yaitu Purnomo dan Chandra. Purnomo dan Chandra ini memberi keterangan kepada notaris Ibu Mintarsi telah mengundurkan diri. Ya, maka akte notaris diterbitkanlah model yang 2001. Tetapi di situ tidak dijelaskan mengundurkan diri dari mana, dari pemegang saham atau dari pesero, dari pengurus. Ternyata dia mengundurkan diri adalah hanya dari pengurus, wakil direktur ya. Ya. Nah, wakil direktur di situ kemudian di Bluebird, di CV Lestiani itu kemudian saham. di Bluebird. Nah, maka dibuatlah Renvoy tahun 2023. Sekiranya saya tahu, tidak akan saya terbitkan ini surat. Itu bahasa daripada notaris ini. Nah, suratnya itu dibuat secara di kantor seperti ini, kemudian pakai kop suratnya seperti ini. Karena kan begitu menyadari dia, kita ikat dia di kantor. Kalau begitu, bikin dulu surat Anda. Karena bukan tidak mungkin Anda misalnya pergi dari kantor sini mengalami epidemi atau masalah atau kan gitu. Jadi dibuatlah di sini, kemudian ditimpali dengan ini. Jadi isi dengan ini hampir sama. Itu. Bang, sejauh ini sudah ada pemanggilan belum terhadap yang dilaporkan? Belum, karena ini termasuk perkara pelik ya. Biasanya kalau kami lapor itu dalam 1 atau 2 minggu sudah datang panggilan. Tapi ini udah lewat 2 minggu ya? Ya, lewat. Udah lewat 2 Tanggal minggu. 2 Agustus. Berarti belum ada pemanggilan sama sekali. Mungkin minggu ini. Ya. Kalau untuk mediasi sama keluarga sendiri sejauh apa Bang? Sudah dilakukan? Kalau mediasi kita selalu menghubungi para pihak secara langsung. Surat pertama, kedua, ketiga tidak direspon. Tapi direspon oleh pengacaranya LGX setelah 3 kali surat. Nah, tetapi yang mau saya katakan adalah apapun perbuatannya itu cepat atau lambat pasti terbongkar. Nah, mungkin selama ini ibu ini berpikir menunda dulu atau dengan cara lain. Tetapi saya yakin apapun persoalannya itu cepat atau lambat pasti terbongkar. Maka saya minta kepada pengurus PT Bluebird ya, selesaikanlah ini secara itikat baik daripada Anda nanti bermasalah.
Jadi saya tawarkan kepada pemegang saham PT Bluebird, sudah waktunya untuk sadar. Selesaikanlah ini dengan itikat baik dengan Ibu Mintarsi. Bang, artinya yang diinginkan itu apakah mengembalikan kerugian ataukah saham Garuda diberikan Tentu- kepada Ibu Mintarsi atau Tentu seperti apa? ibu ini sebagai pemegang saham atau pemegang sero dikembalikan haknya sebagai pemegang saham, sehingga nanti ketika ada sesuatu dengan ibu ini bisa diwariskan kepada anak-anaknya.